Gugatan Kepala Desa Pinayungan terhadap PT Dinar Makmur kian memanas, hingga ke persidangan. PT Dinar Makmur, melalui kuasa hukumnya, akan melaporkan Kepala Desa Pinayungan kepada pihak kepolisian. Jadi gini, sebetulnya gugatan yang dilayangkan oleh Kepala Desa Pinayungan, yaitu Saudara Hajah Eka Angelia, itu dasarnya adalah pertama dari perjanjian yang saya katakan bahwa perjanjian dalam intervensi. Kenapa dari perjanjian dalam intervensi? Yaitu tadi yang saya katakan banyak intervensinya kepada perusahaan. Dengan gagalnya kepala desa atau badan usaha milik desa yang diketahui oleh kepala desa memberikan rekomendasi kepada PT BSS atau PT Buana Sejahtera Sentosa tentang outsourcing sebetulnya. Jadi arahnya di situ sebetulnya mereka melakukan gugatan kepada PT Dinar. Itu 60% itu penduduk Karawang. 60%, hampir 80 sekarang. Hampir 80% itu penduduk Karawang dan 50% lebih penduduk Desa Pinayungan sebetulnya. Gitu. Karena itulah yang menjadikan dasar sebetulnya ini. Dan dasar ini sebetulnya tidak boleh harusnya bahwa kepala desa menggugat kepada PT Dinar, karena toh PT BSS juga sudah melaksanakan presentasi, artinya kan sudah diterima di sana di PT Dinar dengan melakukan presentasi. Hanya ada kategori tidak lolos PT BSS di sana di PT Bintang untuk mengelola tenaga kerjanya, itu kan ada secara khusus bahwa dengan tidak lolosnya PT BSS di PT Dinar, itulah yang awal mula menjadi gugatan. Nah, kenapa sekarang kalau dikaitkan lagi kok kepala desa bisa menggugat itu, padahal salah, karena kepala desa menggugatnya dari sisi mana gitu ya, karena di undang-undang desa itu tidak ada gitu ya, dalam hal undang-undang desa. Kalau kita bereskan dengan undang-undang desa itu nggak ada kepala desa harus menggugat perusahaan dalam hal outsourcing, baik itu di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74, baik itu di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 tentang pemerintahan desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Ya, termasuk juga ada PP 72 2005, PP 43 2014, PP 47 2015 dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu sebetulnya. Kan gitu ya. Itu dengan PP nomor 47. Dan yang terakhir kemarin mungkin yang masih baru adalah PP nomor 11 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Tidak ada satu pasal pun di sana kewenangan kepala desa untuk atau menggugat perusahaan gitu. Karena dari si Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 di sana penegasan bahwa penyelenggara pemerintahan desa pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ada nggak di situ satu klausul saja, baik di PP nomor 11 2019 maupun di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 itu nggak ada. Harusnya bahwa kepala desa itu adalah memelihara, mengawal para pengusaha dengan baik dan benar untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan pemerintah, dan nanti kedepannya itu kan bisa menjadikan PADES. Pinayungan. Sebetulnya PT Dinar itu sudah melaksanakan, contoh PT Dinar sudah melaksanakan kerjasama dengan desa, sekalipun saya katakan ini berbau kolusi atau berbau KKN ya. Kenapa berbau KKN?
karena BUMDes adalah memberikan surat rekomendasi ini ya, surat rekomendasinya ya kan, ada 2 gitu. Memberikan rekomendasi atau mengajukan surat rekomendasi kepada PT Dinar untuk meminta limbah non B3 termasuk B3 termasuk limbah domestik atau sampah area itu untuk dikelola oleh desa dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Tetapi kenapa saya katakan ini sebagai kolusi atau sebagai KKN-nya? Karena begini, ini dugaan ya, dugaan bahwa diduga kepala desa itu menyalahgunakan kewenangan dalam jabatan, termasuk Pak Abdul Qodir sebagai Direktur BUMDes. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena usaha PT Putra Parum Jaya itu perusahaan keluarga loh. Karena apa? Direktur BUMDesnya Haji Abdul Qodir, Direktur Putra Parum Jaya yaitu saudara Anton itu menantu, dan kepala desa di tanda tangan di sini ya, dengan mengetahui tanda tangan di sini ada bukti tanda tangan dengan stempelnya adalah sebagai istri. Nah, berarti ini kental muatan politisnya, kental muatan KKN-nya gitu. Karena ini hasilnya bukan untuk masyarakat, seharusnya itu untuk masyarakat gitu. Boleh BUMDes kerjasama dengan perusahaan lain kan gitu, tetapi adalah untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, kelompok dengan merugikan orang lain. Kan itu udah dilaksanakan oleh PT Dinar. Yang kedua, PT Dinar memberikan CSR tanah sawah untuk digarap oleh masyarakat secara bergantian atau teknisnya silakan saja diatur oleh desa seluas 5,5 hektar dengan catatan gratis, tidak untuk membayar. Nah, di sana kan ada stempel gitu loh, ada kwitansi ini ya kan, bahwa tanah sawah tersebut disewakan atas dasar permintaan yang konon ya, yang saya tanya kepada koordinatornya adalah atas dasar perintah dari kepala desa dengan per hektar 2 juta satu musim. Ini kan ada buktinya gitu ya. Nah, ini saya katakan ini adalah yang dikatakan penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan, dan ini menurut saya masuk di Undang-Undang Nomor 30 ya kan, Undang-Undang Nomor 30 tahun 99 ya kan, kalau nggak salah ya, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 ya kan, dan Undang-Undang Nomor 31. Nah, ini masuk sebetulnya itu di pasal 17 bahwa ini adalah masuk dalam hal penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan, yang akhirnya di sini adalah merugikan orang lain untuk menguntungkan diri sendiri dengan kelompoknya atau keluarganya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kepala desa Ibu Eka Angelia itu adalah sebagai kepala pemerintahan di sana, sebagai pejabat publik. Selama dalam hal penyewaan kepada masyarakat yang dilakukan oleh oknum orang tersebut yang diperintahkan oleh kepala desa, itu tidak pernah ada tembusan kepada PT Dinar. Bahkan PT Dinar sendiri baru tahu setelah ada gugatan. Yang kedua, yang mengelola sawah tersebut yang seharusnya itu adalah masyarakat desa Pinayungan, baik itu dibagi per RT atau segala macam, tetapi ini ada juga di luar desa Pinayungan gitu ya, yang alamatnya adalah ini namanya Tarwan ya. Jadi praduga kita ya, dengan dugaan adanya penyewaan serta rekomendasi tersebut, bahwa dugaan kita selaku penasehat hukum dan pengacara PT Dinar bahwa diduga kan gitu ya, diduga bahwa kepala desa itu menyalahi kewenangan dalam jabatan. Kenapa dikatakan demikian? Karena dia itu sebagai pejabat publik gitu, maka itu masuk dalam hal penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan itu masuk di pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014.
dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, jadi kenapa? Karena bahwa penyalahgunaan dalam jabatan itu adalah badan atau pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan kewenangan. Nah, kenapa ada pejabat pemerintah? Karena kepala desa itu, Haja Eka itu adalah sebagai kepala desa pejabat pemerintah, ya kan? Nah, jadi pejabat publik yang diberi wewenang dalam suatu jabatan dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi dan kelompok dengan tujuan memperkaya diri dan kelompok tertentu dengan merugikan banyak orang karena ada unsur korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, itu kan ada unsurnya. Nah, sekarang dengan pengacaranya, ini dugaan kita juga karena pengacaranya itu ada di perusahaan BSS. Nah, kenapa BSS itu sekarang tidak masuk ke sana sehingga lurah mengeluarkan atau meminta untuk pengajuan gugatan, dan pengacaranya adalah orang-orang BSS, pemilik perusahaan. Ya, karena di sana, di dalam perusahaan tersebut, di dalam perusahaan PT BSS itu, atau panjangnya itu adalah PT Buana Sejahtera Sentosa. PT Buana Sejahtera Sentosa itu adalah sebagai pemiliknya adalah Omami Hajar, pemiliknya, nah, ya kan? Terus di bawahnya sebagai direkturnya lagi ada Rudi Budi Gunawan. Di bawahnya lagi sebagai direkturnya lagi ada Hamid. Nah, ini dua orang ini adalah sebagai pengacara kepala desa yang sekarang di dalam gugatan di pengadilan negeri. Gitu. Nah, jadi sangat kental ini hubungannya sebetulnya kan gitu. Ini kan dugaan kita loh, kan gitu ya. Dugaan kita. Kenapa demikian? Yaitu tadi, maka kepala desa diduga telah menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya sebagai kepala desa untuk kepentingan, baik itu kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, dengan tujuan adalah memperkaya diri dengan kelompok-kelompok tertentu. Baik. Setelah ada indikasi yang diduga tanah milik PT Dinar yang disewakan oleh kepala desa, ada nggak upaya hukum dari PT Dinar untuk itu, Pak? Oh iya, jadi setelah kita kemarin meneliti adanya fakta di lapangan berdasarkan kwitansi penyewaan tanah sawah dengan stempel desa loh, ya, stempel desa Pinayungan, ya kan? Stempel desa Pinayungan, stempel desa Pinayungan, ya kan? Nah ini dengan ada penerimanya di sini, ya kan? Terus semacam ini juga, ya. Artinya bahwa PT Dinar akan melaporkan minimal di Polres Karawang atau ke Polda Jabar, gitu ya. Tetapi nanti kita juga suratnya akan buat surat juga kepada tembusannya kepada kejaksaan sampai sejauh mana nanti dalam hal penyelidikannya. Tetapi laporan yang diminta oleh manajemen kepada pengacara untuk melaporkan kepala desa Pinayungan dalam hal pidananya, gitu ya. Dalam hal pidananya, karena ini termasuk loh, bukan salahnya dia, bahwa ini harus dilaporkan secara pidana kepada pihak kepolisian karena tidak ada kewenangan kepala desa menyewakan tanah PT Dinar. Gitu. Rencana kapan, Pak, untuk pelaporan? Rencananya kita minggu depan. Saya akan dampingi pihak perusahaan, pihak manajemen karena sudah dibuatkan suratnya secara khusus untuk mendampingi di kepolisian dalam hal melaporkan kepala desa. Gitu. Adapun nanti bisa melebar kemana-mana, yaitu kan urusan kepala desa, bukan urusan PT Dinar karena PT Dinar melihat daripada stempel desanya, ya, yang diterima oleh yang bersangkutan. Adapun yang terimanya siapa-siapa kita kan nggak tahu di sini. Yang penting ada, dan menurut pengakuannya kemarin dari ada salah seorang dari mungkin pihak kepala desa mengakui memang ia diperintahkan untuk memungut dana sewa yang per bulannya yang per musimnya 2 juta. Sehingga kalau dikali 5,5 hektar mungkin 10 juta lebih kan, gitu, 10 juta
dalam per musim. Kalau 3 musim dalam 1 tahun mungkin 30 jutaan. Tetapi kalau kita lihat bahwa CSR PT Dinar itu, kalau kita lihat bisa ditunjukkan padi, minimal padi itu adalah 1 hektar 5 ton, kali 5 ton, berarti 1 musim itu 27,5 ton. 1 musim. Untuk warga Untuk warga sebetulnya cukup sebetulnya. Kalau kali 1 tahun, berarti kali 3 musim, maka akan mencapai 27,5 dikali 3, sekitar 80 tonan. Kalau kali 5 juta saja per ton, itu sudah 400 juta lebih loh per tahun CSR-nya. Nggak ada perusahaan dimanapun yang sebesar itu CSR.